Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam diri kalian kekuatan pendengaran, kekuatan penglihatan, dan juga al-afidah, hati, akal, pikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jamaah sekalian, bertemu lagi dengan saya mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang kita akan mentadaburi juz 14, yaitu surat An-Nahl ayat 78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam diri kalian kekuatan pendengaran, kekuatan penglihatan, dan juga al-afidah, hati, akal, pikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah kita semua agar kita merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat hidup ini, bagaimana nikmat pendengaran, penglihatan, dan segala apa yang Allah berikan kepada kita agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama, kalau kalian ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka perhatikanlah nikmat-nikmat Allah. Setiap kita mentadabburi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi rasa syukur kita kepadanya. Semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan dalam ayat ini ada sebuah i'jaz, ada sebuah keajaiban ungkapan, keajaiban bahasa yang Allah cantumkan dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untukmu pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Lihat urutannya, Al-Quran ketika berbicara sesuatu, menyampaikan tentang suatu fakta, maka Al-Quran akan menyampaikannya secara detail. Urutan itu sangat penting. Ya. Berbeda dengan perkataan kita manusia. Kadang-kadang kita menyebutkan contoh-contoh, ya kita menyebutkan secara random, secara serampangan, tanpa ada urutan. Tetapi Al-Quran berbeda dengan kalam manusia. Al-Quran ketika berbicara dengan detail. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untukmu pendengaran, penglihatan, dan kemudian al-afidah, hati, akal atau pikiran. Ketika anak manusia dilahirkan, baru beberapa hari, maka pertanyaannya, organ indera mana yang pertama kali aktif dari anak manusia tersebut? Ternyata ilmu kedokteran modern mengatakan anak manusia, bayi yang baru lahir, ketika lahir matanya belum bisa melihat. Alih-alih dia bisa berpikir, memikirkan sesuatu yang dalam atau sesuatu yang rumit, jauh. Tetapi manusia ketika lahir, organ indera yang pertama kali berfungsi adalah as-sam'a, adalah pendengaran. Baru setelah beberapa hari atau beberapa kurun waktu setelah itu, kemudian penglihatan. Nah, setelah penglihatan, barulah kemudian manusia, akalnya, pikirannya bisa memikirkan berbagai macam hal. Inilah salah satu keajaiban ungkapan dalam Al-Quran. Urutan ini tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sembarangan, tetapi memang sesuai dengan faktanya. Begitulah faktanya dalam realita manusia, bagaimana panca indera itu berfungsi satu demi satu. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan bagaimana Al-Quran mengungkapkan bentuk katanya. Ketika Al-Quran berbicara tentang pendengaran, Al-Quran mengatakan as-sam'a, bentuknya tunggal.
Berbeda ketika Al-Quran berbicara tentang penglihatan, bentuknya absar, bentuknya jamak. Dan juga afidah, bentuknya jamak, jamak daripada fuad. Apa hikmah atau rahasia di balik ini? Ternyata kalau kita renungi, manusia bagaimanapun itu, dimanapun dia duduk, dimanapun posisinya, kita ibaratkan kita berlima duduk satu ruangan. Kemudian di luar ada terdengar suara, misalkan suara tukang bakso yang datang. Nah, kemudian apa kata tukang bakso? Bakso, bakso, bakso. Saya yakin semua 5 orang tadi akan mendengar hal yang sama. Karena apa? Karena pendengaran itu satu. Tapi berbeda halnya ketika absar, ketika pandangan, penglihatan. Kalau ada 5 orang duduk di ruangan yang sama, kemudian di tengah-tengah diletakkan satu benda, satu objek. Apakah itu? Ya. Maka masing-masing setiap orang akan melihat objek tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Yang satu melihat dari sebelah kanannya, yang satu melihat dari sebelah kirinya, yang satu melihat dari depan atau belakangnya. Maka Al-Quran ketika mengatakan penglihatan, menyebutnya dengan bentuk jamak, al-absar. Begitu juga al-afidah, perasaan atau pikiran. Kita sudah tahu semua. Tidak ada satu manusia pun yang sama pikirannya dengan yang lainnya. Kalau ada 5 orang lagi berkumpul, kemudian satu orang menyampaikan sesuatu, saya yakin dari 5 orang itu masing-masing memiliki atau menangkapnya dengan cara berbeda-beda. Tidak akan sama. Pendapatnya tidak akan sama. Perasaannya, kesannya tidak akan sama. Subhanallah. Inilah kedalaman mukjizat Al-Quran dari segi makna, dari segi bahasanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mentadabburi Al-Quran. Karena kita dengan mentadabbur Al-Quran, kita akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan semakin yakin akan kebenaran Al-Quran ini. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.